Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari tata cara solat. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahasan setelah seorang yang solat, yaitu setelah seorang memulai solatnya, yaitu isti'adzah, kemudian membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka selanjutnya adalah bahasan ketika seorang yang sholat dan membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan bahasan dari surat Al-Fatihah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang bacaan surat Al-Fatihah di dalam seorang yang sholat itu memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat seorang yang dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan peranan di dalam bacaan surat Al-Fatihah memiliki peranan yang sangat besar di dalam seorang yang salat, seorang yang mendirikan salat. Sampai Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Bahwa salat seorang tidak sah ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa sangat penting bahasan tentang surat Al-Fatihah. Sehingga kita akan bahas tentang surat Al-Fatihah. Ini bagian yang pertama insyaallah ta'ala. Belum lagi dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat tetapi dia tidak membaca di dalamnya surat Al-Fatihah, fahiya khidajun. Rasul sampai mengulang itu adalah khidaj. Apa yang dimaksud dengan khidaj? Rasul mengatakan ghairu tamam, tidak sempurna. Tentunya dalam kita, setiap hari kita sholat, minimal kita menjalankan kewajiban 5 waktu dalam sehari semalam, maka kita harus mengetahui kewajiban pentingnya
bacaan surat Al-Fatihah, kedudukan surat Al-Fatihah di dalam seorang yang sholat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan dalam hadis yang pertama tidak sah sholatnya. Kemudian hadis yang kedua tidak sempurna. Tentunya kita di dalam mendirikan, melaksanakan kewajiban sholat, kita pengen sholat kita diterima. Kita pengen sholatnya mendapatkan pahala. Kita menginginkan sholat yang setiap hari kita laksanakan mendapatkan kebaikan dan kebaikan nanti di hari kiamat. Sehingga pentingnya bahasan ini. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa hukum di dalam membaca surat Al-Fatihah ini adalah wajib karena termasuk dari rukun dalam sholat. Saya ulangi, membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib. Kenapa? Karena termasuk dari rukunnya, rukun sholat, pondasi sholat. Ya. Bayangkan kalau suatu bangunan gak ada pondasinya, roboh. Ya. Dan surat Al-Fatihah ini adalah termasuk dari rukun sholat. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Fatihah bagi seorang yang sholat untuk dibaca adalah hukumnya wajib. Ini yang menurut mayoritas para ulama menyebutkan bahwa bahwa surat Al-Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah di dalam sholat adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sehingga seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wajib. Karena wajib. Makanya Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka jangan sampai kita melalaikan. Karena hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kemudian dalam membaca surat Al-Fatihah, apakah di setiap rakaat? Apakah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, apakah setiap kali dalam rakaat? Misalnya ketika sholat subuh 2 rakaat, baca surat Al-Fatihah. Sholat maghrib 3 rakaat, baca surat Al-Fatihah. Maka ini pun wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat dalam sholat. Setiap rakaat dalam sholat. Baik itu sholat yang wajib. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ataupun sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ataupun sholat malam, maka wajib membaca surat Al-Fatihah. Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholat seorang tidak sah ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga hukum di dalam membaca surat Al-Fatihah ini adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bahkan di setiap rakaat, bukan cuma rakaat pertama aja, setiap rakaat. Setiap rakaat. Mana dalilnya? Bahwasanya setiap rakaat diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dalilnya adalah ketika Rasul mengajarkan seorang yang sholatnya salah, atau yang dikenal dengan hadis musi'us sholah, orang yang salah dalam sholat. Hadisnya lumayan panjang. Rasul mengajarkan tentang tata cara sholat, sifat sholat yang benar. Rasul mengajarkan dari mulai wudu, kemudian sampai takbir dan sampai salam. Mengajarkan dari wudu sampai mulai sholat sampai dengan salam. Selesai Rasul mengajarkan tata cara wudu dan kemudian dilanjutkan dengan sholat, dengan salam,
dan di dalamnya ada bacaan surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang Rasul mengajarkan orang yang salah sholatnya, Rasul mengajarkan di dalamnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Selesai Rasul mengajarkan orang yang salah sholatnya, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma f'al dzalika fi sholatika kulliha." Rasul mengatakan, engkau lakukan yang tadi saya ajarkan. Engkau lakukan, engkau amalkan yang barusan tadi saya ajarkan. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Di antaranya membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Kulliha, dalam setiap solatmu. Dalam setiap solatmu. Dan rokaat ini masuk ke dalam solat. Ya. Maka bacalah apa? Surat Al-Fatihah dalam setiap engkau mendirikan solat. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian juga Rasul SAW tidak meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Rasul tidak meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah dalam setiap kali rakaat. Tidak meninggalkan. Ya. Sehingga tidak pas ketika kita meninggalkan surat Al-Fatihah. Rasul SAW memerintahkan kita agar mencontoh solatnya. Rasul mengajarkan agar kita meneladani tata cara solat Rasul. Dan Rasul tidak meninggalkan surat Al-Fatihah di dalam solatnya. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian ngelihat saya solat. Solatlah kalian dengan mencontoh saya solat. Ambillah tata cara solat kalian dari tata cara solat saya. Dan Rasul tidak meninggalkan surat Al-Fatihah. Maka wajib untuk kita mengikuti. Maka wajib kita untuk meneladani. Yaitu dengan kita membaca di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah. Ya, dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini adalah wajib kemudian dalam setiap rakaat. Ya. Naam. Bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyebutkan dalam kitabnya Mulakhas Fiqhi, beliau mengatakan membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat. Membaca surat Al-Fatihah dalam solat itu apa? Rukun setiap rakaat, ya, adalah rukun. Apa maknanya? Maknanya ketika seorang meninggalkan surat Al-Fatihah, ya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena termasuk rukun. Ya. Bahkan beliau melanjutkan, telah sahih dari Nabi SAW, beliau membacanya di setiap rakaat. Dan telah sahih dari Nabi SAW, beliau tidak meninggalkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, kita tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, tentunya kita ya di dalam melaksanakan sholat, kita mau nyontoh siapa kalau bukan Rasul? Ya, kita mau mengikuti siapa kalau bukan mengikuti tata cara sholatnya Rasul? Karena bentuk dari syahadat kita, bentuk ya amalan setelah seorang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maknanya kita bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah, utusan Allah. Apa maknanya? Agar kita mencontoh ibadahnya, agar kita mengikuti petunjuknya, dan agar kita semangat di dalam melaksanakan sholat serta mengikuti tata cara sholatnya. Itulah bentuk kita syahadat. Ya. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tetapi nggak mau mengikuti sholatnya Rasul. Ya. Terus sholatnya ngikutin siapa? Nggak tahu ngikutin siapa karena nggak ngikutin contohnya. Memang ada. Misalnya sholatnya dengan cara cepat, ya, sholatnya itu dengan ya kelas
eksekutif, ya. Jadi sholatnya cepat banget begitu, ya. Tidak ada tumak nina di situ. Nah, ini mencontoh siapa? Ya. Ini mencontoh siapa? Pada Rasul telah mengajarkan kepada kita, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Contohlah saya dalam sholat kalian. Kita tidak melihat Rasul, tetapi hadis-hadisnya yang banyak telah sampai kepada kita. Lewat para sahabat, lewat para tabi'ut tabi'in. Sampai hari ini pun masih ada hadis-hadisnya yang sampai kepada Nabi SAW. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam kita membaca surat Al-Fatihah, maka hendaklah kita berusaha membaca dengan baik dan benar. Dalam kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu berusaha membaca dengan baik dan benar, ya, dan memperbagus, ya, tanpa memaksakan diri, ya, tanpa memaksakan. Saya ulangi, poin selanjutnya di dalam kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka berusaha kita membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar dan memperbagus, ya, tanpa memaksakan. Minimal ya baik, benar. Walaupun gak harus bagus, ya. Ada orang itu kan suaranya ya macem-macem, ya. Gak harus suaranya biar kayak Imam Masjid Nabawi begitu. Gak harus, orang kita ya suaranya beda. Gak harus biar sebagus seperti Imam Masjidil Haram. Gak harus. Akhirnya memaksakan diri, ya. Akhirnya mempersusah diri. Minimal baik, minimal benar begitu, ya. Minimal baik dan benar. Walaupun gak harus bagus. Bagus kalau baik, benar, bagus ya walhamdulillah, ya. Tapi kalau enggak ya minimal benar, ya. Bagaimana membaca surat Al-Fatihah dalam sholat yang benar? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Talibin. Beliau mengatakan, tajibu qiraatul Fatihati bi jami'i hurufiha. Kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ya. Beliau mengatakan bi jami'i hurufiha. Maka semua huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah terbaca. Jangan ada yang korupsi begitu. Korupsi apa Ustaz? Korupsi huruf, ya. Orang ada korupsi uangnya, ini korupsi huruf. Jangan begitu maknanya, ya. Harusnya dibaca misalnya, ya, dibaca harusnya ada huruf nunnya misalnya, ini enggak, ya. Jadi dikorupsi, diilangin begitu, ya. Dan ini lebih ya, lebih berat. Kenapa? Kalau sengaja dosa besar, ya. Kalau sengaja dosa, kenapa menghilangkan, ya. Maka beliau mengatakan tajibu qiraatul Fatihati bi jami'i hurufiha. Maka membaca surat Al-Fatihah, maka ayat atau huruf-huruf yang terdapat dalam surat tersebut jangan terlewat baca, ya. Baca semua hurufnya, terbaca semua hurufnya, jelas, benar begitu, ya. Jangan remang-remang. Tahu remang-remang enggak jelas, ya. Kayak warung remang-remang, ya. Warung remang-remang masih mending. Nah, ini baca remang-remang enggak jelas, lagi sholat lagi. Kemudian beliau mengatakan wa tashdidatiha, dan tasdidnya jangan kelewatan, ya. Enggak cuman hurufnya, tasdidnya. Tasdid itu apa Ustaz? Tasdid itu yang, ya, di situ ya, kalau dalam tulisan itu ada yang angka 3 kebalik ke atas begitu, itu tasdid, ya. Itu jangan kelewatan, katanya Imam An-Nawawi. Falau asqata minha harfan aw khaffafa musyaddadan lam tasihha, ya.
qiraatuha. Beliau mengatakan, kalau ada satu huruf yang dilewatkan, satu huruf yang dilewatkan, satu huruf, atau dia tasdidnya itu dia lewatkan, harusnya dibaca tasdid. Ya. Kemudian enggak dibaca tasdid, maka apa? Maka beliau mengatakan lam tasihha qiraatuha. Maka bacaannya tidak sah, bacaannya tidak sah. Ya. Kenapa? Tadi korupsi. Ya. Korupsi apa? Korupsi huruf.